Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati. Mitra Buana yang saya kasihi, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Kristen di pagi hari ini. Saya Pendeta Nathanael Harinoto akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Orang Beriman dan Taat akan mendapatkan kebahagiaan. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mau belajar firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pagi ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk datang kepadamu, bersekutu denganmu, mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya para pendengar Mitra Buana yang kami kasihi, mereka menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati firman Tuhan, agar mereka mengerti pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga Tuhan Yesus dimuliakan. Mereka akan hidup dengan iman yang kuat dan taat pada firman, sehingga mereka akan dibahagiakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan padamu, berikan ketajaman, kecerdasan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mitra Buana yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini saya akan ambil di dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 16 sampai dengan ayat 28. Begini firman Tuhan saya akan bacakan. Tetapi engkau, Yeremia, janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, umatku Israel. Dan janganlah desak aku supaya aku tidak, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat panganan, persembahan bagi Ratu Sorga, dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain, dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Demikianlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu. Dengarlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan ketegilan hati yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun mereka mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau.
Sebab itu katakanlah kepada mereka, Yeremia, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Mitra Buana yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat teks ini bahwa Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel agar bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan. Karena bangsa Israel sudah kehilangan kasih setia kepada Allah. Bangsa Israel sudah tidak menyembah Allah secara totalitas. Mereka menyembah berhala, mereka mengesampingkan Tuhan, mereka menggeser Tuhan. Akhirnya Tuhan pakai bangsa Asyur untuk menyadarkan bangsa Israel itu supaya kembali kepada jalan yang benar. Dalam konteks ini juga Tuhan mengancam kepada bangsa Israel kalau mereka tidak kembali kepada jalan yang benar. Padahal mereka sudah mengalami situasi yang sulit, yang miskin, yang hina, yang terlantar. Mereka tidak mengalami kebahagiaan karena dijajah oleh bangsa Asyur. Kalau mereka tidak kembali kepada Tuhan, Tuhan mengancam di sini akan membawa juga, memerintahkan bangsa yang lebih besar, yaitu Babel, untuk melawan bangsa Israel, supaya bangsa Israel bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mitra Buana yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui Yeremia, supaya bangsa Israel di ayat yang ke-23 di kalimat terakhir, supaya kamu bahagia. Saudara, supaya kamu bahagia. Kebahagiaan bangsa Israel yang mau diberikan oleh Allah, wujudnya apa di ayat 20? Yaitu supaya bangsa Israel itu tidak mengalami hukuman Tuhan. Di ayat 20 begini, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohon nan di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Mitra Buana yang saya kasihi, bangsa Israel mau dibahagiakan Tuhan, akan dipulihkan keadaannya, supaya bangsa Israel tidak harus dihukum tempat tinggalnya, manusianya, hewannya, pohon-pohon yang berbuah dan hasil tanahnya. Ini artinya penghasilan, kehidupannya dihukum Tuhan. Makanya orang yang dihukum Tuhan, orang yang mengalami seperti ini, mereka tidak akan hidup bahagia. Makanya Tuhan bilang di ayat 23, supaya kamu bahagia, artinya kamu tidak dihukum Tuhan. Kalau saya antitesis di sini adalah supaya diberkati oleh Tuhan. Tempat tinggalnya diberkati, manusianya diberkati, hewan-hewan peternakannya diberkati, pohon-pohon yang di padang diberkati, hasil ternaknya yang diberkati. Lah, kalau di sini amarah Tuhan menyala-nyala dengan tidak padam-padam, berarti berkat itu akan terus mengalir, tidak akan pernah berhenti. Kalau saya antitesis begitu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mitra Buana yang saya kasihi, kita sudah beriman kepada Yesus, kita harus taat. Karena di dalam kitab Yakobus orang beriman harus taat. Kalau tidak taat itu bukan beriman. Makanya saudara, di dalam kitab Yeremia ini dituliskan orang yang beriman kepada Allah, yang taat pada firman Allah, Tuhan menjanjikan suatu keadaan yang membahagiakan. Nah, di dalam perikop bacaan ini, saudara yang terkasih, Tuhan mau memberikan kebahagiaan asal bangsa Israel, umat yang beriman itu harus taat kepada Allah. Bagaimana hidup orang beriman supaya mendapatkan hidup taat, hidup diberkati, hidup yang bahagia? Yang pertama, saudara, tuntutan Allah adalah jangan menyakiti hati Tuhan, saudara. Kita bisa lihat ayat 18 sampai dengan 19. Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api,
dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat panganan persembahan bagi Ratu Sorga, dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Saudara-saudara mitra Buana yang saya kasihi, bagaimana hidup orang beriman supaya mendapatkan kebahagiaan dalam konteks kitab Yeremia ini? Yang pertama adalah jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan hidup menyakiti hati Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 18 sampai 19 ini, saudara-saudara, coba bayangkan. Anak-anak disuruh memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat panganan, persembahan bagi Ratu Sorga. Coba bayangkan saudara-saudara, dari anak, bapak, orang ibu, semua mereka menyembah berhala. Mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak mengutamakan Tuhan. Mereka mengasampingkan Tuhan, mereka menggeser Tuhan. Mereka menciptakan patung, saudara-saudara. Kalau kita bisa lihat di situ, patung itu seperti dibuat dari kayu, benda mati yang ditaruh di tempat tertentu, lalu disembah, diberikan panganan, padahal patung itu tidak makan. Nah, itu dilakukan bangsa Israel dari anak-anak, dari bapak-bapak, dari para istri, melakukan itu semua. Mitra Buana, dan akhirnya mereka menjadi apa? Mereka mengalami hukuman Tuhan, dan mereka menjadi tidak bahagia hidupnya. Mereka miskin, mereka hina. Makanya di ayat 19, hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan, bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Mitra Buana, orang yang menyakiti hati Tuhan sebetulnya adalah menyakiti dirinya sendiri. Mereka akan dimermalukan oleh Tuhan. Mereka akan mengalami kehidupan yang serba tidak membahagiakan. Bagaikan orang yang hidup ketulo-tulo, saudara-saudara. Kita bisa dilihat di sini dari ayat 20, hidup yang tidak diberkati Tuhan, hidup yang tidak bahagia apa? Manusianya dihukum, hewannya dihukum, pohon-pohon di padang tidak berbuah karena dihukum, hasil tanahnya mengecewakan, itu karena dihukum Tuhan. Mitra Buana yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat di sini, saudara. Makanya mari saya mengajak kepada kita semua, kalau kita sadar diri, saudara-saudara, kalau kita menggeser Tuhan, kita mengesampingkan Tuhan, Tuhan tidak diutamakan di atas segala-galanya, pasti hidup kita tidak akan bahagia. Sebabnya apa? Kita menyakiti Tuhan. Kelihatannya kita menyakiti Tuhan saja, bukan, tetapi kita juga menyakiti diri kita sendiri. Kita akan menjadi malu, kita akan diperbuat oleh Tuhan menjadi malu. Saudara-saudara, makanya mari sebagai orang beriman, mari saudara-saudara hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Yang kedua, mitra Buana yang saya kasihi, bagaimana hidup orang beriman yang taat supaya hidupnya bahagia. Mitra Buana yang kasih Tuhan, yang pertama tadi jangan menyakiti hati Tuhan. Yang kedua adalah mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Kita lihat di ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Di ayat 28, sebab itu kukatakan kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengar suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Mitra Buana yang saya kasihi, yang kedua, orang beriman dan taat akan mendapat bahagia kalau mau mendengar firman Tuhan, mau mendengar suara Tuhan,
dan mau mentaatinya. Di sini dikatakan, saudara, di ayat 23, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Saudara, ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Saudara, ayat di 23 ini, kalau orang beriman dan mau taat, mereka mau mendengarkan suara Tuhan dan mau mentaati. Di sini Tuhan memberikan status kepada kita sebagai umat Tuhan. Dan Tuhan mau menyatakan dirinya, aku mau menjadi Allahmu. Ini bicara bukan sekedar status, tetapi ini bicara tentang jaminan pemeliharaan Allah, pertolongan Allah yang bisa dipastikan, yang bisa membuat kita bahagia, umat Tuhan bahagia. Mitra Buana yang saya kasihi, mari saya mengajak kita semua untuk merenungkan introspeksi diri kita semua ini. Apakah kita sudah bahagia? Kalau kita belum bahagia, kita belum diberkati, kita seperti hidup kok semakin hari bukan semakin baik, semakin sengsara. Mari, apakah kita ini sudah menjadi pribadi yang mendengar suara Tuhan dan mentaati? Belum. Jangan-jangan kita masih menyakiti hati Allah, kita tidak mau mendengar suara Allah, firman Allah, dan bahkan kita tidak mau mentaati Tuhan. Makanya saudara, mari kita evaluasi diri. Karena Tuhan pengen melihat umatnya sebagai kekasih Tuhan. Bahkan dikatakan di pasal 2 itu dikatakan umat Allah sebagai mempelai perempuan bagi Allah. Saudara-saudaraku, mitra Buana yang saya kasihi, mari saya mengajak kepada kita semua. Tuhan itu pengen supaya umatnya yang beriman dan yang taat itu bahagia hidupnya. Tidak harus sengsara, tidak harus mengalami hukuman Tuhan. Tetapi Tuhan pengen memberkati dengan berlimpah-limpah pekerjaannya, usahanya, apapun yang dikerjakannya, yang berkenan kepada Allah, yang penting tidak menyakiti hati Allah, pasti diberkati oleh Tuhan. Mitra Buana yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dalam kesukaran kesulitan, kalau kita hidup kita seperti terlunta-lunta, sakit nggak sembuh-sembuh, ekonomi kok semakin terpuruk, kondisinya nggak pulih-pulih, mari kita evaluasi diri. Karena banyak orang Kristen yang tidak bisa evaluasi diri. Kalau dalam bahasa Jawa ngudoroso, tidak bisa introspeksi diri ketika kita keadaan terpuruk, keadaan yang situasi yang tidak baik menimpa kita. Kadang kita malah menyepelekan keadaan dengan memiliki pemahaman, ya biasa aja kalau naik motor kecelakaan, kalau kita bisnis itu gagal atau baru nggak laris atau rugi dan lain sebagainya. Kalau kita menganggap itu biasa, kita tidak akan mampu evaluasi diri, introspeksi diri, padahal itu tidak dikehendaki Allah. Itu adalah hukuman Allah, itu tidak diberkati oleh Allah. Mari saudara, saya mengajak kepada kita semua sebagai orang beriman dan kita berkata kita taat, mari jangan menyakiti hati Tuhan. Yang kedua, dengarlah suara Tuhan dan mentaatinya. Saudara, mentaati Tuhan itu tidak berat. Kita hanya masalah mau atau tidak. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana hidup orang beriman agar hidupnya bahagia. Yang pertama tadi, jangan menyakiti hati Tuhan, jangan ada sesembahan yang lain sebagai pengganti Allah, jangan kita menggeser Allah. Mari kita utamakan Allah di atas segala-galanya. Yang kedua adalah mau mendengar firman Tuhan dan mentaati. Yang ketiga adalah jangan memiliki hati yang keras. Atau jangan mengeraskan hati, jangan memiliki hati yang keras. Ayat 24, saudara. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan. Mereka malah menuruti kemauan hati mereka sendiri yang keras dan jahat itu. Mereka bukannya menjadi baik, melainkan menjadi lebih jahat. Ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mitra Buana yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 24 ini
Dikatakan bangsa Israel ketika sudah mengalami keterpurukan, ditegur, diingatkan, mereka tetap memiliki hati yang keras. Di sini dikatakan dalam bahasa Indonesia, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya itu dalam bahasa Jawa nyingkur, saudara. Ini suatu tanda bahwa mereka itu menghina, tidak mau mendengar, tidak mau gubris, saudara. Lah, ini bangsa yang keras hati, yang tegar tengkuk, saudara. Makanya di sini hati yang degil itu hati yang kaku, saudara. Makanya orang yang seperti ini adalah orang yang hidup sakarepe dhewe. Makanya Tuhan memakai hukuman bangsa Asyur sehingga mereka hidup sengsara, supaya tujuannya adalah untuk menyadarkan. Di ayat 25 sampai 26, sejak leluhurmu keluar dari Mesir, sampai hari ini aku selalu mengutus hamba-hambaku, para nabi kepadamu. Tapi tak ada yang mendengarkan atau memperhatikan. Kamu malah menjadi lebih keras kepala dan jahat daripada leluhurmu. Saudara-saudara, ini bangsa Israel sudah hidup sakarepe dhewe. Mereka hidup tidak mau mendengar nasihat. Padahal Tuhan masih memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk bertobat, untuk memulai kehidupan yang baru, tidak menyakiti Tuhan lagi, supaya mendengar suara Tuhan dan mentaati. Tetapi Tuhan pakai Yeremia. Yeremia tidak mau mendengarkan. Bangsa Israel tidak mau mendengarkan perkataan Allah lewat Yeremia. Saudara mitra Buana yang saya kasihi, kita bisa renungkan ini. Di ayat 28, jadi katakanlah kepada mereka bahwa mereka adalah suatu bangsa yang tidak mau taat kepada Aku, Tuhan Allah mereka. Mereka tidak mau belajar dari hukuman yang telah dirasakannya. Kesetiaan kepadaku sudah lenyap, malah tidak dibicarakannya lagi. Coba bayangkan, saudara-saudara sudah ditegur, sudah diingatkan, mereka tidak mau belajar dari hukuman, saudara-saudara. Mereka tidak mau belajar dari hukuman yang telah dirasakan. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka sudah dihukum, mereka tidak mau sadar-sadar. Mereka tidak mau belajar dari kenapa aku dihukum. Mestinya mereka sudah dihukum, manusianya tidak diberkati, dihukum, hewannya dihukum, pohon-pohon di padang dihukum, hasil panennya juga dihukum, tidak menghasilkan penghasilan, dan itu terus-menerus mengalami kegagalan. Tetapi bangsa Israel tidak mau belajar, mengapa aku kok begini? Mengapa aku kok bisa sengsara menderita ini? Mereka tidak mau belajar dari hukuman Allah. Mereka berkali-kali ditegur oleh Tuhan dengan hukuman, tetapi mereka tidak mau sadar-sadar. Mitra Buana yang saya kasihi, hati yang keras, hati yang kaku, itu tidak membuat pribadi orang lebih baik. Kalau sebagai orang beriman kepada Yesus dan taat, mestinya tidak harus memiliki hati yang keras. Mestinya hatinya lembut. Hati yang lembut itu adalah lawan kata hati yang keras. Hati yang keras itu gugu sakarepe dhewe. Hidup semaunya sendiri. Tetapi kalau orang yang hatinya lembut, hidup sesuai nasihat Allah, firman Allah menjadi utama, dan kalau dinasihati sesamanya dia mau mendengarkan dan mau melakukan. Orang yang keras kepala tidak mau mendengar nasihat, tapi orang yang lembut hati mau mendengar nasihat. Orang yang keras kepala tidak mau belajar dari hukuman kesengsaraan, tetapi orang yang lembut hati kalau mengalami kesengsaraan langsung evaluasi diri, introspeksi diri. Mitra Buana yang saya kasihi, saudara-saudaraku yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita boleh belajar dari ini tentang pikiran Allah, kehendak Allah,
kemauan Allah di dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. Pasti kita hidup pengen supaya kita hidup bahagia. Bahagia artinya tidak dihukum Tuhan, tapi bahagia malah diberkati Tuhan. Manusianya diberkati, hewannya diberkati, itu kalau peternak. Pertaniannya diberkati, kalau itu pertani. Kalau kita pedagang, perdagangan kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, dan apapun yang menjadi sarana hidup kita diberkati. Wah, itu akan membahagiakan. Makanya saudara, kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan materi, tetapi kebahagiaan itu juga tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia. Kebahagiaan itu hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghukum kita, kalau Tuhan memberkati kita, pasti kita akan bahagia. Itu semua bisa dicapai, saudara, kalau kita hidup tidak menyakiti hati Tuhan. Kita hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan Yesus disembah, Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus ditakuti, Tuhan Yesus dihormati, Tuhan Yesus diutamakan, yang lain dinomorduakan. Saudara-saudara, itu cara kita tidak menyakiti Tuhan, cara kita menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua adalah mendengarkan firman Tuhan dan mentaati. Saudara-saudara, jadilah kita pribadi sebagai orang beriman, mendengar suara Tuhan, melalui khotbah, melalui membaca Alkitab. Mari kita dengar suara Tuhan, dan kita dengar itu, dan kita juga taati. Kita dengar, kita simpan dalam hati, dan kita taati. Mari kita akan hidup bahagia. Kita tidak akan pernah dihukum Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan dan mentaati, kita akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan hidup menuruti kekerasan hati. Milikilah hati yang lembut. Milikilah hati yang bisa menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita boleh introspeksi diri. Kalau kita mengalami situasi yang buruk menimpa kita, gagal bisnis kita sakit, kita kecelakaan, kita mengalami apa yang kita menderita, susah. Mari saudara, kita evaluasi diri, kita introspeksi diri. Dan saya percaya, kalau kita sadar diri, kalau itu memang hukuman dari Tuhan, itu peringatan dari Tuhan, kita mengakui dosa, kita hidup, komitmen kita diperbarui kepada Allah kita, pasti hidup kita akan dipulihkan Tuhan. Pasti Tuhan akan membahagiakan hidup kita. Pasti Tuhan tidak akan menghukum kita, malah Tuhan akan memberkati kita. Mitra Buana yang saya kasihi, kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan itu Bapa yang baik. Tuhan mau menganggap umatnya yang beriman dan taat sebagai anak-anaknya. Dan Tuhan mau menganggap dirinya sebagai Bapa kita. Puji Tuhan. Dan Bapa tidak akan pernah merencanakan yang jahat kepada anak-anaknya. Dan Bapa pengen supaya anak-anaknya bahagia. Kalau anak-anaknya bahagia, pasti Bapak juga akan bisa merasakan. Tuhan pengen merasakan anak-anaknya juga bahagia. Makanya Bapak, Ibu, Saudara, Mitra Buana yang saya kasihi, mari saya mengajak kita semua, responi Allah. Sebagai orang beriman, taatlah. Jangan menyakiti hati Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dan taati. Dan jangan memiliki hati yang keras, yang kaku. Milikilah hati yang lembut. Saudara akan dibahagiakan Tuhan, lahir dan batin, selama saudara hidup di bumi ini, sampai saudara mati tua, hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Biarlah semua mitra Buana yang mendengar firman Tuhan hari ini, Engkau tolong Bapa agar mereka bisa evaluasi diri, introspeksi diri. Bagaimana mereka harus hidup. Kalau mereka baru mengalami penderitaan, keterpurukan, kegagalan, atau bahkan kehancuran, biarlah mereka evaluasi diri, introspeksi diri. Barangkali mereka, iman mereka belum didasari ketaatan. Mereka masih hidup menyakiti hati Allah. Tuhan belum diutamakan. Yang lainnya malah diutamakan. Tuhan mungkin masih dinomorduakan.
atau tidak diutamakan. Mungkin anak-anakmu mendengar firman-Mu tapi tidak mentaati, atau bahkan tidak mendengar firman-Mu sama sekali. Dan mungkin anak-anakmu juga masih keras hatinya, tidak memiliki hati yang lembut, tidak mau ditegur, tidak mau diajar, tidak mau mentaati firman Tuhan. Tuhan, lembutkanlah anak-anak-Mu. Biarlah mulai hari ini semua pendengar Mitra Buana yang kami kasihi dan kami semua tidak menyakiti hati Allah. Kami komitmen. Dan kami mau mendengar firman-Mu dan mentaatinya. Dan kami mau melembutkan hati kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Bentuklah kami supaya kami menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Kami berkarakter Kristus, hidup dalam kekudusan, takut Tuhan dan taat. Kami percaya hidup kami akan bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah Radio Buana Asri supaya menjadi sarana bagi daerah kami ini. Berkati pemimpin-pemimpin kami dari presiden sampai dengan RT. Khususnya bagi Bupati kami, Bu Yuni, dan wakilnya. Semua jajaran di dalam pemerintahan. Kami rindu daerah kami Sragen diberkati oleh Tuhan. Kami rindu supaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi imamat yang rajani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami menjadi orang beriman dan kami akan terus mau taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.